Halo semuanya, pernah dengar istilah dark web kan? Ya, tempat yang sering banget digambarkan di film-film sebagai sarang kriminal atau sudut paling gelap di internet. Tapi, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan apa sih yang sebenarnya ada di balik permukaan itu. Jadi, pertanyaannya nih, apakah dark web itu beneran semisterius dan seberbahaya yang orang-orang bilang? Hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu sebenarnya, gimana cara kerjanya secara teknis, sampai beberapa fakta mengejutkan yang jarang banget orang tahu. Siap-siap ya, karena realitanya mungkin beda jauh sama yang kalian bayangkan selama ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gunung es internet dan 3 lapisannya yang berbeda. Nah, buat paham soal dark web, coba deh bayangin internet itu kayak gunung es raksasa di lautan. Lapisan pertama, yang paling atas, adalah surface web atau web permukaan. Ini tuh bagian pucuk yang kelihatan di atas air, tempat di mana kita internetan tiap hari. Google, YouTube, TikTok, portal berita, semuanya ada di sini dan gampang banget diakses siapa aja. Tapi coba tebak, seberapa besar sih sebenarnya si web permukaan ini? Jawabannya beneran bikin kaget. Surface web yang selama ini kita kira sebagai seluruh isi internet, ternyata cuma sekitar 4% aja dari total keseluruhan internet kita. Sisanya yang supermasif itu disebut deep web. Dan ada satu garis super tipis yang nyaris nggak kelihatan, nah itulah dark web. Kita bahas bagian yang paling gede dulu ya. Lapisan kedua ini namanya deep web. Bayangin ini sebagai bagian gunung es raksasa yang tenggelam di bawah air, yang nggak bakal bisa kalian temuin lewat mesin pencari biasa kayak Google. Tapi ingat ya, ini penting banget. Isinya bukan hal-hal ilegal. Datanya cuma nggak diindeks aja demi alasan keamanan. Contohnya tuh hal-hal yang sering kita pakai, kayak kotak masuk email pribadi kalian, rekening mobile banking, rekam medis di rumah sakit, sampai sistem internal perusahaan. Deep web ini menguasai lebih dari 90% internet kita, dan kita semua pakainya tiap hari dengan sangat amat aman. Dan akhirnya, sampailah kita di dasar yang paling dalam dan gelap, the dark web. Lapisan ini tuh sengaja disembunyikan, ukurannya sebenarnya sangat kecil, dan yang pasti, kalian nggak bakal bisa ngakses ini pakai browser biasa kayak Chrome atau Safari, harus pakai software khusus. Nah, dari sinilah semua reputasi misterius itu berawal. Lanjut ke bagian kedua, cara kerja dark web. Ibaratnya, kayak mengupas bawang. Jadi, buat masuk ke jaringan yang sengaja diumpetin ini, alat tempur yang paling sering dipakai itu namanya Tor browser. Tor ini singkatan dari The Onion Router. Ini tuh software yang wajib banget kalian pakai kalau mau buka website yang berakhiran .onion. Domain kayak gini nggak bakal nongol di Google, jadi kalian tuh benar-benar harus tahu alamat persisnya mau kemana. Cara kerja Tor ini persis kayak mengupas bawang. Ada lapisannya. Pertama, koneksi internet kalian bakal dibungkus pakai enkripsi yang tebal banget, berlapis-lapis. Kedua, sinyal kalian dipantul-pantulkan dulu ngelewatin ribuan server acak di seluruh penjuru dunia. Nah, ketiga, baru deh data kalian nyampe di website tujuan. Hasilnya apa? Identitas dan lokasi asli kalian jadi hampir mustahil buat dilacak. Benar-benar ngasih tingkat anonimitas yang nyaris absolut. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pengguna dark web dan dua sisi yang saling bertolak belakang. Karena anonimitasnya yang super kuat, muncullah dua realita yang sangat beda. Di satu sisi, dark web ini ibarat nyawa buat para jurnalis, aktivis di negara-negara otoriter, atau whistleblower kayak Edward Snowden. Ini jadi satu-satunya cara buat mereka komunikasi dengan bebas tanpa diawasi pemerintah. Tapi ya, di sisi lain, anonimitas ini juga jadi tempat subur buat hal-hal ilegal. Mulai dari pasar gelap narkoba, jual beli senjata, sampai data-data curian. Kalian mungkin pernah dengar kasus Silk Road kan? Itu pasar gelap raksasa yang akhirnya ditutup paksa sama FBI di tahun 2013. Tapi tahu nggak, ada satu fakta yang mungkin bakal bikin kalian kaget. CIA, iya Badan Intelijen Amerika Serikat itu, mereka malah punya website resmi loh di dark web. Kok bisa? Karena mereka butuh saluran yang super duper aman buat nerima informasi intelijen dari sumber-sumber yang rawan bahaya, yang takut identitas aslinya ketahuan. Ini ngebuktiin kalau alat ini ternyata juga dipakai dan diandalkan sama institusi resmi sekelas mereka. Kita lanjut ke bagian keempat, bahaya nyata dan risiko di balik layar. Secara hukum, pakai Tor browser itu sebenarnya legal di hampir semua negara. Tapi lingkungan di dalamnya itu loh, bahaya banget. Resiko pertama, malware. Satu klik asal aja perangkat kalian bisa langsung kena infeksi virus. Kedua, penipuan tuh banyak banget di sana, karena nggak ada sistem verifikasi reputasi yang bisa dipercaya. Dan yang paling parah, kalian bisa tanpa sengaja terekspos sama konten-konten yang sangat-sangat mengganggu secara mental. Jadi intinya ini tuh bukan tempat buat sekedar iseng jalan-jalan kalau nggak ada tujuan yang jelas. Bagian kelima,
fakta mengejutkan yang bakal menghancurkan mitos kalian soal dark web. Coba deh buang jauh-jauh imajinasi ala film Hollywood kalian. Pertama, dark web itu nggak diciptain sama sekumpulan hacker jahat di ruang bawah tanah. Nyatanya, ini dibikin oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di tahun 90-an buat komunikasi intelijen militer. Fakta kedua, organisasi yang ngelola ini sekarang yaitu Tor Project, sebagian dananya masih disokong sama pemerintah Amerika. Dan fakta ketiga, yang menurutku paling ironis nih, mayoritas traffic di sana itu sebenarnya bukan dari para kriminal, tapi dari orang-orang biasa yang cuma penasaran aja pengen lihat-lihat. Dan mari kita ingat lagi angka yang super mikroskopis ini, 0,01%. Terlepas dari reputasinya yang seram dan kesannya gede banget, seluruh dark web itu diperkirakan ukurannya nggak lebih dari 0,01% dari total internet kita. Kecil banget. Akhirnya kita sampai di bagian kesimpulan bahwa teknologi itu netral. Pada akhirnya, teknologi itu ibarat sebuah pisau. Di tangan seorang koki, pisau itu bisa dipakai buat meracik hidangan yang luar biasa lezat. Tapi pisau yang sama bisa dipakai buat melukai orang lain. Alatnya nggak pernah milih, nggak punya kehendak. Manusialah sang penggunanya yang nentuin niat dan tujuannya. Sama halnya dengan dark web, dia cuma sekedar alat netral yang ngasih fasilitas privasi tingkat ekstrim. Poin paling penting yang mau ditekankan di sini adalah internet yang biasa kalian buka tiap hari lewat Google itu cuma seujung kuku dari gunung es raksasa. Sebagian besar jaringan yang tersembunyi di bawahnya, yaitu deep web, ternyata cuma berisi data rutinitas kita sehari-hari yang sengaja dikunci rapat-rapat demi keamanan dan privasi kita semua. Nah, sekarang aku mau tanya ke kalian nih. Setelah membedah apa yang sebenarnya ada di kedalaman internet kita, apakah persepsi kalian soal dark web udah berubah? Teknologi itu selalu nyimpen cerita yang jauh lebih kompleks dari sekedar desas-desus di permukaan, kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Tetaplah kritis, teruslah penasaran, dan sampai jumpa!